Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pemirsa? Jumpa lagi di PTV Show barengan sama Irma di sini dan kita akan berbincang-bincang tentunya dengan temanya kali ini menarik lagi, tentunya akan menginspirasi lagi pemirsa agar lebih semangat lagi menjalani hari. Ya, kita tahu bahwasanya saat ini kita semua masih terbatas dalam beraktivitas, tapi bukan berarti kemudian kita tidak mengasah ide-ide kreatif ya pemirsa ya. Semoga ini doa pertama yang akan saya sampaikan, pemirsa semua dalam keadaan sehat selalu dan kita bisa kembali berjumpa lagi, berkumpul lagi bersama dengan rekan-rekan tentunya dalam keadaan sehat. Nah, pemirsa senang banget Irma di sini bisa menjumpai pemirsa di program PTV Show dan tentunya kita akan berbincang kali ini temanya adalah tentang bagaimana seseorang yang dalam keadaan terbatas tapi melakukan sesuatu yang di luar batas. Siapakah dia? Dan kita akan langsung ngobrol bersama dengan seorang stand up komedi begitu ya, melakukan aktivitas stand up komedi begitu. Beliau adalah sapaan akrabnya ini ada Bang Jack. Halo Bang Jack. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik. Abang apa kabar? Baik, alhamdulillah. Meskipun Sehat ya? berlumut di rumah tapi sehat, alhamdulillah. Meskipun berlumut di rumah ya, karena sudah lama banget. Ini sudah berapa bulan ya kalau kurang 6 bulan? Iya, kurang lebih ya. Dan saya juga artinya saya memang orang yang patuh ya dengan protokol kesehatan. Jadi benar-benar kalau nggak ada apa-apa nggak keluar saya gitu. Jadi ya sudah, ke kantor pun paling seminggu sekali kalau dibutuhkan. Oke, jadi sekarang aktivitasnya apa saja nih? Benar-benar berada di rumah saja, melakukan aktivitas apa Bang? Ya, hampir semua dilakukan di rumah karena saya kan kerja kantoran juga ya, tapi semua pekerjaan dibawa ke rumah karena saya ngerasa kalau sebagai tunanetra kita keluar resikonya juga lebih besar karena kan kalau kita kan segala dipegang ya, bis kita pegang, penumpang lain kita pegang ya kan. Iya. Apa-apa diraba gitu. Jadi resiko kita untuk terpapar itu jadi lebih tinggi. Makanya saya bilang sama atasan saya kalau misalnya memang tidak terlalu dibutuhkan, saya akan stay di rumah. Tapi kalau misalnya memang sedang dibutuhkan, saya akan datang ke kantor. Dan untungnya kantor juga kondusif karena kantor juga menerapkan protokol kesehatan dengan baik juga. Gitu. Oke, keren banget ya. Jadi alhamdulillah semuanya bisa saling bekerja sama begitu ya. Insya Allah. Ya Bang Jack. Baik, oke. Ini sudah kurang lebih 6 bulan kita ada di rumah aja gitu kan. Menurut Bang Jack sendiri ini sebenarnya membuat apa ya, ide-ide atau aktivitas yang biasanya harusnya ketemu orang gitu kan dan lain sebagainya. Apa sih dampaknya buat Bang Jack sendiri? Ya kalau buat aku emang benar-benar boring ya karena saya meskipun saya tunanetra tapi saya tuh salah satu hobinya ya jalan-jalan nongkrong gitu. Dan itu juga termasuk dengan mengamati keadaan sekitar dengan anehnya orang-orang yang ada di mall, yang di bis gitu kan, yang lagi pacaran berantem terus tiba-tiba satu orang turun pacarnya ditinggalin gitu kan. Atau yang ngambek anaknya mau kemana gitu, nggak dibeliin apa, artinya itu menjadi hal-hal yang saya amati secara auditorial gitu ya, secara pendengaran, dan itu buat saya seru aja gitu. Dan ketika harus di rumah jadi ya udah seputaran YouTube, seputaran Instagram dan lain sebagainya. Jadi agak terbatas juga ya. Oke. Nah, Bang Jack, ini kan Bang Jack sebagai seorang tunanetra begitu ya, namun juga tetap artinya apa yang dilakukan oleh Bang Jack sendiri bahkan melebihi dari orang-orang yang biasa gitu ya, normal begitu ya Bang ya. Dan ini sebenarnya sudah luar biasa sih dengan langkah dan juga aktivitas yang sudah Abang Jack lakukan. Ini benar-benar menginspirasi gitu. Jadi kayak kalau abang aja bisa mengamati, kok kenapa kita kemudian yang bisa melihat secara jelas begitu, pendengaran juga gitu kan, malah abai, malah acuh tak acuh. Ini gimana pendapat Bang Jack? Ya sebenarnya satu yang mau aku lurusin bahwa ya sebenarnya aku sebagai manusia biasa aja ya, sama artinya kalau saya memang tidak bisa melihat itu, saya nganggapnya sama aja dengan orang lain yang mungkin berkulit gelap atau berbadan pendek atau rambutnya keriting dan lain sebagainya. Jadi menurut saya ya udah itu identitas saya aja gitu. Jadi ketika saya mengamati dengan telinga saya, menurut saya juga itu hal yang biasa karena
matanya kan emang error gitu kan, matanya emang nggak bisa dipakai. Jadi indera lain yang harus harus digunakan. Berarti kita harus lebih banyak mendengar gitu. Nah, jadi buat orang-orang pada umumnya juga ya saya pikir terlepas dari kita punya disabilitas atau enggak, kita juga harus tetap sih aware dengan keadaan sekitarnya, jangan cuman antara diri dengan handphone saja atau dengan gadget aja, tapi sekali-kali handphonenya dikantongin untuk benar-benar deh nikmatin suasana sekitar tuh seperti apa, itu seru loh, bener loh. Oke, itu benar-benar bisa dinikmati sebenarnya ya, artinya iya. Mungkin ada satu yang secara penglihatan mungkin tadi ya tidak berfungsi, tapi kan ada yang lain yang kemudian disyukuri oleh Abang Jack ya. Iya, karena itu tadi kadang-kadang dengan kita memperhatikan sekitar tuh ada aja hiburan yang terjadi gitu, kayak misalnya kalau kita lagi makan di satu tempat gitu ya, terus selesai makan kita lagi nyender gitu, tiba-tiba di belakang kita ada yang lagi ngobrol. Iya. Nah itu kan kadang-kadang ngobrolnya lucu gitu, ada yang lagi berantem. Jadi semalam kamu kemana? Iya. Kok nggak bisa ditelepon? Nah itu tuh lucu gitu buat aku tuh. Nah ini seru nih gitu. Bahkan kadang-kadang kalau udah saking penasaran kita sampai tahu solusi masalah dia tuh apa tuh kita tahu. Oke. Ini sebenarnya seperti membangkitkan. Itu beda tipis ya antara kepo sama memperhatikan. Iya, itu beda tipis sebenarnya. Saya pikir sih ini udah dalam tahapan kepo sih. Oke, Bang Jack, ini memang di isu-isu mengenai disabilitas sendiri begitu ya Bang Jack ya. Sekarang kan jadi satu isu yang cukup mendapatkan perhatian ya Bang Jack ya kepada teman-teman disabilitas, sehingga banyak dilakukan aktivitas-aktivitas yang memang juga melibatkan teman-teman disabilitas gitu atau sahabat disabilitas. Tapi untuk Bang Jack sendiri, ini aku penasaran di saat dahulu gitu sampai dengan hari ini bisa survive. Ini apa yang dilalui oleh Abang Jack? Ya pertama aku memang step awal adalah menerima kondisi ya tentunya ya. Artinya ketika saya dikasih tahu dulu bahwa kamu satu hari akan kehilangan penglihatan. Jadi saya itu terlahir dengan penglihatan yang low vision. Low vision itu kalau bahasa ininya rabun lah ya gitu. Nah, tapi dokter juga waktu itu udah memvonis bahwa di umur tertentu suatu hari kamu nanti akan kehilangan penglihatan kamu. Nah, tapi ketika di titik di mana saya bisa nerima itu sebagai kayak tadi saya bilang gitu, udahlah itu mah sama aja kayak orang kulitnya jadi hitam karena kebanyakan nongkrong gitu, atau mungkin kulitnya kuning gitu atau apa dan lain sebagainya gitu. Artinya saya akhirnya bisa menerima bahwa ya udah ini adalah bagian dari diri saya yang harus saya nggak harus dianggap spesial juga, tapi tidak diabaikan gitu. Jadi kadang-kadang kan orang berpikirnya selalu meskipun mata tidak terlihat tapi kamu luar biasa dan lain sebagainya. Nah saya justru malah menempatkan diri saya tetap sebagai manusia biasa yang kalau tidak bisa melihat harus tahu apa yang harus bisa dilakukan. Kalau misalnya tidak bisa melihat, berarti kupingnya harus sering dipasang. Kalau tidak bisa melihat, berarti jari jemarinya harus lebih sensitif gitu. Dan itu menurut saya adalah hal yang sangat wajar untuk dilakukan. Jadi tahapan itu dulu yang harus kita selesaiin. Kalau itu sudah selesai, insya Allah nanti ke depannya kita akan lebih mudah. Bahkan kita akan bisa menertawakan kondisi kita tanpa harus mempermalukan diri kita juga gitu loh. Iya. Seperti ini kalau bicara tentang menceritakan diri sebagai tentunya ya kalau Bang Jack sendiri ini sebagai tunanetra dan lain sebagainya, hal-hal yang tidak semua orang miliki pastinya begitu ya, dan itu juga tertuang dalam materi-materi Abang Jack gitu dalam stand up gitu ya ketika stand up dan itu sangat menarik sekali. Dan pemirsa, kita masih akan ngobrol lagi tentunya lanjutan ya bersama dengan Abang Jack, tapi usai jeda berikut ini tetaplah bersama kami.